Kecelakaan yang menimpa Mutiara dan Pak RT mengguncang seluruh keluarga. Mutiara kini terbaring koma di rumah sakit, sementara Pak RT tidak selamat. Sebelum insiden itu terjadi, Mutiara sempat mendengar pengakuan Pak RT tentang siapa ayah kandungnya, sehingga kebenaran yang selama ini disembunyikan Rianti berada di ambang terbongkar. Di rumah sakit, Kenzo berada dalam kondisi paling terpukul. Ia tidak berhenti menggenggam tangan Mutiara dan berjanji akan melakukan apapun agar Mutiara selamat. Kesedihannya berubah menjadi keteguhan, ia tidak peduli lagi dengan larangan siapapun, termasuk Rianti dan Aditya. Di sisi lain, Rianti berada dalam ketakutan terbesar sepanjang hidupnya. Kecelakaan itu terasa seperti hukuman atas kebohongan yang ia tumpuk selama bertahun-tahun. Ia sadar, begitu Mutiara sadar dan berbicara, seluruh rahasia masa lalu akan terbuka. Tentang Widuri, tentang manipulasi di kampung nelayan, dan terutama tentang kebenaran bahwa Mutiara adalah darah daging Aditya. Ketakutannya membuat Rianti gelisah setiap menit. Ia melihat wajah Mutiara yang tak bergerak, dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan kehilangan seseorang yang dulu ia anggap penghalang. Aditya justru merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ketika mendengar Mutiara koma, dadanya terasa sesak. Ikatan batin yang selama ini ia hiraukan kini menyentaknya begitu kuat. Ia mulai menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang terhubung dengan Mutiara lebih dalam dari sekedar simpati. Ketika mendengar kabar kematian Pak RT dan mengetahui bahwa mereka berbicara tentang masa lalu sebelum tertabrak, Aditya mulai mencurigai adanya rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Hubungan Kenzo dan Aditya pun berubah. Melihat bagaimana Kenzo menjaga Mutiara tanpa henti, Aditya akhirnya membuka hati dan menyadari betapa pentingnya gadis itu bagi putranya. Namun ketika ia mulai menyadari bahwa Mutiara mungkin putrinya sendiri, kebingungan besar menyeretnya. Jika benar Mutiara adalah anaknya, maka hubungan Kenzo dan Mutiara berada dalam ancaman kehancuran. Sementara itu, Kenzo tidak tahu apa-apa tentang rahasia itu. Yang ia tahu hanya satu, ia mencintai Mutiara sepenuh hati dan tidak akan meninggalkannya. Ia menolak pulang, menolak istirahat, dan terus menjaga Mutiara meski tubuhnya sendiri melemah karena kelelahan dan stres. Rianti, yang selama ini memaksa dirinya untuk tetap tegar, akhirnya tidak mampu lagi menyembunyikan rasa bersalah. Ia mulai menangis di sudut ruang ICU, menyesali semua pilihan yang ia buat, terutama karena kini, di depan matanya, gadis yang selalu ia tekan itu justru bertarung antara hidup dan mati. Kebenaran perlahan mendekat kepada mereka, dan ketika Mutiara nanti sadar, semuanya akan berubah. Aditya akan mengetahui siapa putrinya sebenarnya, Rianti akan kehilangan kendali yang ia pertahankan selama ini, dan hubungan Kenzo Mutiara akan menghadapi ujian terbesar dalam hidup mereka. Namun untuk saat ini, hanya satu hal yang mereka sepakati tanpa perlu kata-kata. Keselamatan Mutiara adalah segalanya. Tragedi yang menimpa Mutiara membuat seluruh hidup orang-orang di sekelilingnya seakan berhenti. Kenzo yang paling terpukul terus duduk di samping tempat tidur Mutiara, menggenggam tangannya meski tubuh gadis itu tak bergerak sedikit pun. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan Mutiara, bahkan jika seluruh dunia melarangnya. Di matanya, Mutiara adalah seseorang yang harus ia lindungi, seseorang yang sudah mengisi ruang yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Namun pukulan batin paling berat justru menghantam Rianti. Selama ini ia membenci Mutiara, menganggap gadis itu ancaman bagi keluarganya. Tetapi ketika melihat tubuh Mutiara tak berdaya, hatinya runtuh seketika. Ketakutan yang selama ini ia tolak untuk diakui akhirnya muncul. Ia tidak ingin kehilangan Mutiara.
Ada sesuatu dalam dirinya yang seolah mengikat erat pada gadis itu, sesuatu yang tak mampu ia jelaskan dan kini terasa menyiksa. Aditya pun tak bisa menyembunyikan guncangannya. Setiap kali ia melihat Mutiara terbaring lemah, perasaan bersalah muncul tanpa ia mengerti asalnya. Hatinya terasa remuk, seolah tubuhnya ikut merasakan luka yang dialami Mutiara. Ia bahkan sulit berdiri tegak ketika dokter menjelaskan kondisi kritis Mutiara. Sementara itu, kebenaran yang selama ini dikubur pelan-pelan mulai menekan pintu nasib. Kematian Pak RT semakin menguatkan misteri yang hendak terungkap. Rianti tahu Pak RT hampir membuka semuanya, dan itu membuat ketakutannya semakin besar. Jika Aditya mengetahui siapa Mutiara sebenarnya, seluruh hidup mereka akan berubah selamanya. Tapi di sisi lain, bagian kecil dalam diri Rianti mulai merasa bahwa kejujuran mungkin satu-satunya jalan agar Mutiara bisa bertahan. Setiap ia menatap gadis itu, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ada penyesalan besar yang menghantam. Seakan setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan, kini kembali menyayat dirinya sendiri. Lalu, Aditya mengalami guncangan yang sama kerasnya. Sejak awal, ia merasakan ikatan batin yang sulit dijelaskan setiap kali Mutiara berada dalam bahaya. Namun ia selalu mencoba menepisnya. Kini, setelah kecelakaan terjadi tepat saat Mutiara akan menerima sebuah pengakuan penting dari Pak RT, Aditya mulai merangkai potongan-potongan yang selama ini ia abaikan. Ia semakin yakin bahwa ada bagian dari masa lalu yang sengaja disembunyikan darinya. Situasi semakin berat ketika keluarga mendapat kabar bahwa Pak RT tidak selamat. Dengan meninggalnya saksi utama itu, satu-satunya orang yang memegang kunci kebenaran sekarang hanya Mutiara, dan ia masih koma. Rianti menjadi semakin gelisah. Ia takut pada hari ketika Mutiara membuka mata, ia harus menanggung semua kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu bahwa jika Aditya sampai mengetahui bahwa Mutiara adalah anak kandungnya, seluruh hidup keluarga akan berubah. Kebenaran tinggal menunggu waktu untuk terungkap.